Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita dengan hal-hal yang baik. Dan juga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi dalam kesempatan kali ini saya pribadi Bangkit Akmal Himawan dengan nomor induk mahasiswa 2010 2017 201016 mahasiswa IAIN Purwokerto kelas 1 Ekonomi Syariah A. Jadi kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bareng tentang ulumul hadis. Oke, langsung saja ya. Jadi nanti kita akan belajar yaitu yang pertama
Lalu kata qudsi hanya merupakan sandaran hadis kepada Allah yang Maha Suci, tidak otomatis menunjukkan kualitas hadis. Oleh karena itu, tidak semua hadis qudsi sahih, tetapi ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Tergantung persyaratan yang dipenuhinya baik dari segi sanad atau matan. Itu guys yang perlu digarisbawahi. Tetapi ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif, tergantung persyaratan yang dipenuhinya baik dari segi sanad atau matan. Gitu guys. Apa sih redaksi hadis qudsi itu? Ini penjelasannya tuh periwayatan hadis qudsi dan umumnya menggunakan kata-kata yang disandarkan kepada Allah. Contohnya qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu atau yaqulullahu azza wa jalla. Dan contoh yang lain, yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi arabihi. Jadi tuh pokok intinya ya. Intinya tuh hadis qudsi itu pokok ada kata-kata qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya tuh ada kata-kata tentang Allah kayak qala Allahu atau yaqulullahu gitu guys. Dan yang kedua itu yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi arabihi. Pokok seperti itu guys ya. Pokok setiap ada kata qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu itu dimaksud dengan hadis qudsi. Jadi setiap contoh hadis yang ada kata-kata tersebut itu termasuk hadis qudsi. Dan selanjutnya hadis nabawi. Hadis nabawi yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu hadis nabawi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sunnah dan bid'ah. Yang pertama, definisi sunnah. Sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat beliau. Dan sifat ini baik berupa sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Dengan makna lain, sunnah juga dimaknai seperti ini guys. Apabila dilakukan kita mendapat pahala, apabila tidak dilakukan kita tidak mendapat apa-apa. Jadi pokok intinya sunnah tuh lebih baik dikerjakan lah, soalnya kita mendapat pahala guys. Daripada ya tidak dikerjakan juga nggak apa-apa, tapi kita nggak dapat pahala. Lebih baiknya kita dikerjakan. Itu pokoknya lah sunnah. Contoh kayak kita puasa Senin Kemis, kita puasa dapat pahala, kita nggak puasa ya juga nggak dapat apa-apa. Pokoknya gitu lagi sunnah. Lalu definisi bid'ah. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah. Pokok segala sesuatu yang baru pada masa Rasulullah itu nggak ada, itu disebut dengan bid'ah. Dan untuk kelanjutan bid'ah ada di slide selanjutnya guys. Nah ini guys, pendapat ulama tentang pembagian bid'ah. Jadi sebenarnya pembagian bid'ah tuh ada banyak guys ya menurut ulama, tapi saya ambil 3, yang lain bisa dibaca sendiri. Yang pertama, pendapat ulama menurut Imam Syafi'i, yakni bid'ah ada 2 macam. Pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi Al-Quran atau sunnah atau ijma, dan itu disebut dengan bid'ah dolalah atau tersesat. Yang kedua, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi Al-Quran, sunnah dan ijma, dan itu disebut dengan bid'ah yang tidak tercela atau bid'ah mahmudah. Jadi bid'ah itu terbagi menjadi 2, yakni bid'ah mahmudah dan bid'ah masmumah. Itu menurut Imam Syafi'i. Lalu Imam Qurtubi, seburuk-buruknya permasalahan adalah hal yang baru dan semua bid'ah adalah dolalah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW atau perbuatan para sahabat. Jadi kalau menurut Imam Qurtubi itu beda banget sama Imam Syafi'i. Jadi kalau
kalau ini nih, seburuk-buruk permasalahan adalah hal yang baru dan semua bid'ah adalah dolalah. Jadi kejam guys ya, semua bid'ah adalah tersesat kalau menurut Imam Qurtubi. Dan yang ketiga yakni Imam Nawawi, semua yang baru adalah bid'ah dan semua yang bid'ah adalah sesat. Yang dimaksudkan dengan sabdan ini adalah hal baru yang buruk dan bid'ah yang tercela. Bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah qobihah. Itu kalau menurut Imam Nawawi. Lalu mungkin teori ini menjadi materi terakhir untuk saya guys ya. Mungkin segini aja lah. Kalau saya banyak kekurangan dan salah, harap maklumi dan dimaafkan guys ya. Soalnya kita sama-sama belajar. Dan sekali lagi terima kasih. Selain kita bareng-bareng belajar, saya juga melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yakni tugas UTS guys. Ya, saya sangat terima kasih dan semoga bermanfaat.